Selain dikenal sebagai Raja Dangdut bersama Elvi Sukaisi, si Ratu Dangdutnya, Rhoma Irama juga identik dengan dakwah. Beberapa lagunya tidak sedikit yang bernada religi. Mulai dari La ilaha illallah, Sebucur bangkai, Setan pasti kalah, Hari berbangkit, Perjuangan dan doa, Boleh saja, Kiamat dan yang lain. Di samping itu, Rhoma Irama juga terkenal cukup vokal menyuarakan kebenaran menurut versinya. Seperti kala itu, ia pernah mengkritik Inul Daratista. Menurutnya, goyang ngebor ala Inul tersebut mengandung unsur mesum. Bahkan, tak ragu-ragu ia mengatasnamakan organisasi Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia menantang peredaran album Inul itu. Termasuk juga band yang digawangi oleh Arman Maulana dan kawan-kawan. Gigi pernah dikatakan tidak kreatif dan band frustasi oleh Rhoma lantaran lagu-lagu yang dinyanyikan oleh band asal Bandung itu dalam album rohani Raihlah Kemenangan semuanya berisi aransemen ulang. Tapi meski kelihatan religi, ada-ada saja kelakuan ajaib si Rhoma ini. Pertama, pada tahun 2003 lalu ia pernah digerebek oleh wartawan di sebuah apartemen. Kala itu ia tertangkap basah sedang berduaan dengan seorang perempuan bernama Angel Elga. Pendengar siwet tentunya sudah tahu siapa si Angel Elga ini. Itu mantan istri pria yang terkenal dengan bahasa-bahasa ajaibnya, Vicky Prasetyo. Angel ini tidak hanya sekali digerebek. Selain pernah digerebek bersama Rhoma, ia juga pernah digerebek oleh Vicky pada dini hari saat sedang bersama pemain FTV Junior Vicky Alman. Rhoma pun kala itu sempat ngeles kalau dirinya hanya memberikan nasihat dan petuah kepada Angel agar terhindar dari kemaksiatan. Ngeles yang nggak masuk akal sebenarnya. Memberi nasihat kok malah berduaan. Bukankah Titiek Puspa sudah pernah mengingatkan dalam lagunya? Tapi awas, jangan pergi berduaan. Nenek bilang itu berbahaya. Penggerbekan inilah yang menjadi cikal bakal turunnya popularitas Rhoma. Kira-kira ia bernasib sama seperti Agim yang karirnya hancur karena wanita. Jika Agim mulai ditinggal jamaah pasca ia nikah lagi dengan seorang janda cantik beranak 3, maka si Rhoma Irama mulai ditinggalkan oleh fansnya pasca ketahuan berdua bersama Angel Elga. Selain itu, si Rhoma ini konon katanya sebagai pendakwah dengan musik, tapi suka memfitnah orang juga. Kala itu tepat di 2012, ia pernah memfitnah Ibunda Jokowi. Perempuan yang telah melahirkan orang nomor 1 di Indonesia ini dikatakannya non-muslim saat mengisi ceramah di Masjid Al-Isra Tanjung Duren, Jawa Barat, Jakarta Barat. Padahal Eyang Sujiatmi Noto Miharjo merupakan muslim taat. Bisa jadi lebih taat daripada Rhoma, karena beliau sudah 20 tahun terakhir selalu sholat berjamaah di masjid, seperti pengakuan Yusuf Mansur. Beliau pun sejak zaman Pak Jokowi muda, bacain 100 kulhu surat Al-Ikhlas setiap malam sampai Pak Jokowi jadi presiden. Nggak berhenti-berhenti membacakan doa itu. Ketika mencoba amalan itu, Yusuf mengaku hanya kuat 4 hari saja. Saya bersama istri pernah mencoba baca, hanya kuat 4 hari. Habis itu lupa, sholat malamnya juga tiap malam, 20-an tahun. Beliau sholat berjamaah subuh. Lanjutnya, tapi inilah bukti kalau Presiden Jokowi dan Eyang Sujiatmi itu adalah orang yang memiliki kesabaran dan ketaatan. Meskipun difitnah di depan publik pula, mereka memilih untuk diam saja, tidak melakukan balas dendam sedikit pun. Dan ternyata resiko menyakiti orang yang disakiti itu diam ternyata besar. Yang membalas dendamkannya adalah alam. Terbukti, pasca Rhoma memfitnah orang yang tidak pernah sama sekali menyakiti dirinya itu, anaknya Ridho Rhoma terjerat kasus narkoba. Tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Jelas hal ini berdampak pada Rhoma. Meskipun bukan dia yang jadi pemakai. Pertama, tentu dia akan disibukkan ngurus Ridho. Akibatnya urusan lain jadi terbengkalai. Bisa kita lihat bagaimana kondisi partai yang didirikan Rhoma. Partai idaman sekarang. Hidup segan, mati tak mau. Nggak ada perkembangan yang bisa dibanggakan.
Itu karena Roma nggak bisa fokus mengurus hal ini. Dan yang kedua, ia akan turut malu. Selama ini dikenal sebagai pendakwah, punya lagu-lagu yang mengingatkan anak muda untuk tidak memakai narkoba, menggunakan miras santika misalnya. Ternyata anaknya sendiri pakai narkoba. Siapa coba yang tidak malu dihadapkan dengan kondisi seperti itu? Untung Roma bukan Rizik, sehingga tidak kabur ke Arab Saudi. Sungguh terlalu Bang Haji. Ridho yang nyimeng, Roma yang kurus. Begitulah kira-kira. Naskah ini ditulis oleh Ferry Fadli, Siwot.com. Terima kasih, sampai jumpa.